Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Andriansyah dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, NPM 22130200122, Prodi Teknik Informatika kelas 2C. Sehubungan dengan tugas akhir mata kuliah dan buatan untuk membuat video mengenai materi setelah UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-12 mengenai metode Sugeno. Sebelum ke pembahasan, kita perlu tahu apa itu metode Sugeno. Metode Sugeno adalah salah satu pendekatan dalam kecerdasan buatan. Sistem dan buatan tadi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Andriansyah dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, NPM 22130200122, Prodi Teknik Informatika kelas 2C. Sehubungan dengan tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan, itu membuat video mengenai materi setelah UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-12 mengenai metode Sugeno. Sebelum ke pembahasan, kita perlu tahu apa itu metode Sugeno. Metode Sugeno adalah salah satu pendekatan dalam kecerdasan buatan yang dikenal sebagai sistem inferensi fuzzy. Metode ini dikembangkan oleh Profesor Takagi dan Profesor Sugeno pada tahun 1985. Sistem inferensi fuzzy menggunakan logika fuzzy untuk mengatasi ketidakpastian dalam pemrosesan data. Pendekatan ini memanfaatkan aturan-aturan fuzzy untuk menghubungkan kondisi masukan fuzzy set dengan keluaran yang tepat. Perbedaan utama dari metode Sugeno dengan sistem inferensi fuzzy lainnya adalah penggunaannya dalam menetapkan nilai tegas untuk setiap aturan, bukan hanya fungsi keanggotaan. Ini membuat sistem ini lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan dalam banyak aplikasi praktis. Kurang lebih seperti itu pengertian dari metode Sugeno, dan tampilan selanjutnya kita diberi contoh kasus suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC dari data 1 bulan terakhir. Di sini ada permintaan sebesar maksimum 5.000 kemasan per hari, minimum 1.000 kemasan per hari, dan juga ada persediaan barang di gudang sebesar maksimum 600 kemasan per hari, minimum 1.000 kemasan per hari. Selain itu ada produksi barang sebesar maksimum 7.000 kemasan per hari, minimum 2.000 kemasan per hari.
proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Jika rule 1 permintaan turun dan persediaannya banyak, kemudian produksi barang. Jika rule 2 permintaan turun dan persediaan sedikit, kemudian produksi barang. Jika rule 3 permintaannya naik dan persediaannya banyak, kemudian produksi barang. Jika rule 4 permintaan naik dan persediaan sedikit, kemudian produksi barang, dikali permintaan dikurangi persediaan. Dan dari proses produk perusahaan tersebut ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik turun. Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu sedikit banyak. Produksi barang di atas himpunan berdiri di atas himpunan fuzzy, yaitu berkurang, bertambah. Dan soalnya soal atau input, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan, persediaan di gudang masih 3.000 kemasan, permintaan grafik naik dan turun maksimum. Jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan diambil dari soal tadi bahwa permintaan adalah 4.000 kemasan. Jadi untuk rumus seperti ini. Dari rumus tersebut mari hitung permintaan naik dan permintaan turun, tinggal masukkan angka-angkanya, kita bisa mencari nilai keanggotaan. Untuk grafik, saya menjelaskan permintaan grafik naik dan turun. Jadi di sini untuk grafik naik dimulai dari bawah nilai 1000 dan ke atas sampai titik 5000. Titik 5000 sama dengan grafik naik. Grafik turun, grafik ini dimulai dari nilai 100.000 yang membedakan nilai 1000 di sini, posisinya di atas dan menuju titik maksimum 5000. 5000 di sini posisi di bawah, dapat disimpulkan baik kebalikannya. Untuk 4000 posisi, 4000 lebih kecil dari 5000, berarti posisinya di kirinya 5000 dan nilai 0,25 dan 0,75. Diambil dari hasil perhitungan tadi permintaan naik dan turun. Persediaan grafik sedikit dan banyak, maksimum sampai 600 kemasan per hari, minimum pernah sampai 100 kemasan per hari. Persediaan di gudang masih 300 kemasan. Ini rumusnya, dan kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Penjelasan sama kayak yang pertama tadi, jadi kebalikannya, intinya sama, dimulai dari titik 100
dan 600 yang membedakan letaknya untuk 0,4 dan 0,6 didapat dari perhitungannya tadi. Selanjutnya untuk produksi barang grafik berkurang dan bertambah, maksimum 7.000 kemasan per hari, minimum 2.000 kemasan. Persediaan di gudang masih 300 kemasan diambil dari persediaan di gudang. Jadi kita akan menghitung nilai keanggotaannya dengan rumus berikut. Cara nilai yield untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min. Fungsi min permintaan turun dan persediaan banyak, produksi barang, predikat, cari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min. Permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi barang permintaan. Predikat 2 sama dengan min H 4000, persediaan sedikit 300, min 0,25 bagi 0,6 dengan 0,25, permintaan 4000. Ada tahap ketiga, cara nilai Z menggunakan setiap aturan dengan menggunakan fungsi min. Jadi saya akan menjelaskan mengenai perbandingannya adalah satu metode Tsukamoto, fuzzification, input yang crisp tegas diubah menjadi variabel fuzzy dengan menggunakan fungsi keanggotaan. Rule base, setiap aturan fuzzy dikalikan dengan output fuzzy yang memiliki nilai tegas crisp tertentu. Inference, menggunakan aturan if then di mana consequent the part memiliki output fuzzy yang tegas. The fuzzification, hasil akhir adalah rata-rata berbobot dari semua output crisp. Berdasarkan derajat keanggotaan input, metode Mamadani. Fuzzification mengubah input crisp menjadi variabel fuzzy. Rule based, aturan fuzzy menggunakan logika if then di mana kedua bagian if dan then adalah fuzzy set. Inference, menggunakan metode min max untuk mendapatkan output fuzzy. The fuzzification mengubah output fuzzy menjadi nilai crisp, biasanya dengan metode pusat gravitasi centroid method. Juga menggunakan metode Sugeno. Fuzzification sama seperti Mamdani mengubah input crisp menjadi variabel fuzzy. Rule based, aturan fuzzy menggunakan logika if then di mana bagian then adalah fungsi linear atau konstanta crisp. Fungsi linear konstanta crisp. Inference menggunakan metode min-max Mamdani, tetapi hasil akhirnya adalah nilai tegas crisp. Defuzzification tidak memerlukan tahap defuzzification karena output dari aturan sudah berupa nilai tegas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.